Allah memanggil kita untuk menjadi bejana kemuliaan. Bejana kemuliaan adalah alat yang layak dan siap dipakai untuk pekerjaannya. Dan dengan menyadari secara conscious apa kehendak Tuhan, siapa dirinya, percaya bahwa apa yang Dia rancangkan bagi umatnya adalah yang terbaik bagi kita semua, maka seharusnya respon yang benar dari kita adalah mau turut dan tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita menjadi bejana kemuliaannya yang makin hari makin sempurna, makin hari makin menuju keserupaan dengan Tuhan. Oke? Menjadi bejana kemuliaan berarti menjadi alat yang layak digunakan oleh Allah untuk maksud dan tujuannya yang mulia. Dan berita terbaiknya adalah kita itu nggak usah mengerjakan ini semua sendiri. Kita nggak ditinggalkan sendiri untuk udah yang penting kamu jadi sendiri aja. Tidak. Allah membentuk setiap proses, setiap tahap proses. Sama seperti gambar di situ kan ada porter ya, ada orang lagi bikin portrait. Begitu pula Allah yang membentuk kita. Pada saat portrait itu dibuat dan masih dalam tahap pembuatan, itu yang saya nggak tahu bahasa Indonesianya, si porternya yang orang yang berseni lah ya, yang membuatnya itu nggak boleh meninggalkan, karena kalau ditinggalkan pasti mencong, jatuh lagi, atau kalau ditinggalkan sebentar udah cepet kering, sehingga ini tidak sempurna. Begitu pula dengan Allah, Dia pada saat membentuk kita, Dia tidak ya udah pokoknya gue mau lu nyampe dari titik A ke titik B, bye, enggak. Dia akan terus berjalan bersama dengan kita. Karena itulah Allah yang berjanji dalam firman-Nya untuk tetap menyertai sehingga tujuannya sampai, hingga tujuan kita sesuai rancangan Tuhan sampai. Hanya bejana yang memenuhi kriteria Tuhan yang akan dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Kadang-kadang kalau kita hari-hari ini terlalu gampang, terlalu suka mendengarkan hal-hal yang enak di kuping kita, tapi kita harus sadar dan jujur kepada apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, memang hanya bejana yang memenuhi kriteria Tuhan yang akan dipakai untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan gitu. Jadi saya sadar pada saat kata-kata ini diucapkan itu seolah-olah susah, dari A, B, pokoknya syaratnya tinggi banget sih. Tetapi kan itu tadi saya udah bilang, kalau Tuhan yang menentukan, Dia tidak mungkin gagal karena Dia akan terus menemani. Nah, sebenarnya apa yang terjadi selama pembentukan itu, Dia akan menyertai, memberi dorongan, terus mendidik, menghajar kita untuk sampai kepada tujuan itu. Jadi, tujuan kita apa semuanya? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalau udah ngomong, berani ngomong, tujuan kita adalah untuk serupa dengan Kristus, jangan harap segala sesuatu adalah mudah, karena it's never easy. Ya, kita harus fair gitu. Kita harus punya mentality di dalam otak kita bahwa mengikut Kristus tentu ada senangnya, tapi tentu ada challenge-nya. Jadi kita makin dewasa gitu. Kita tidak menjadi baby terus yang sedikit dikasih cobaan nangis, sedikit dikasih cobaan udahlah nggak ke gereja lagi. Sedikit ada masalah di gereja, udah nggak ke gereja lagi. Saya pikir-pikir kadang-kadang orang banyak kan yang kayak gitu. Ada masalah di gereja, mungkin sama Kokingking, mungkin sama Iren ya, saya nggak tahu ya. Tahu-tahu udah nggak gereja lagi. Itu seolah-olah misalnya nih, saya berteman sama Kokingking berteman sama Kohari ributnya sama Kokingking. Jadi marahnya ke saya kan gitu kan. Kadang-kadang kan gitu. Udah nggak gereja lagi, udah nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Semua orang Kristen sama aja. Marahnya sama manusia, hubungan yang rusak sama manusia, tapi yang dikorbankan adalah hubungan sama Tuhan. Kadang-kadang kan bingung kan, apa masalahnya? Gitu. Jadi dewasalah bahwa memang kalau kita mau dibentuk seperti Tuhan Yesus Kristus, pasti akan ada tantangan. Ya, baik itu di dalam komunitas gereja, mau di luar gereja, sarua wae aya tantangannya, gitu kan bahasa Sundanya. Jadi Tuhan membentuk kita melewati rangkaian peristiwa yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Dan perlahan-lahan itu akan membawa kita untuk memahami bahwa baik dalam suka, baik dalam duka, kita selalu bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Oke, dalam Roma 8 ayat 29, boleh kita sama-sama baca? Sebab dari semua nggak kelihatan dari sini. 1, 2, 3 lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilih dari semula
Mereka juga ketentuannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, supaya ia. Nah, kita udah baca ya sekali lagi. Sebetulnya Roma 8 ayat 28, 29, 30 makna teologisnya sangat dalam, dan kalau membahas satu-satu bisa lama. Cuman intinya aja, dari semula semua orang yang menjadi milik Tuhan adalah pilihan Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan ya dan amin. Kalau tulisannya seperti itu ya kita jangan bikin versi kita sendiri ya. Ia yang menentukan siapa yang akan menjadi umatnya. Jika bukan Tuhan yang menyelamatkan kita, maka kita semua sudah pasti binasa karena natur dosa kita. Itu dosa adalah upah dosa. Pakai bahasa. Upah dosa adalah maut. Nah, karena kekudusan yang sempurna, Allah tidak dapat berkompromi dengan dosa. Cuma sedikit aja, bohong-bohong dikit lah, ya nggak bisa gitu. Namun Tuhan menciptakan manusia bukan untuk dimusnahkan, tetapi untuk menggenapi rancangannya yang mulia. Keselamatan kita tentu tidak berhenti setelah selamatkan kita semua udah tahu, kita dibenarkan dan kita dilayakkan. Bukan karena kita layak, kita benar, tetapi karena Tuhan yang sudah, darah Kristus yang sudah membungkus kita sehingga kita sudah benar dan dilayakkan. Tetapi tentu tidak berhenti seperti itu, tidak berhenti di situ, karena di ayat ini dibilang apa? Sebab di ayat ini dikatakan mereka yang juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi keserupaan kita dengan Kristus adalah tujuan kudus dari penentuan Allah sebelumnya. Jadi sebelumnya Allah itu sudah menentukan kita untuk menjadi serupa dengan anaknya. Jika Allah sudah menentukan sebelumnya, maka sudah pasti tergenapi karena itu adalah natur Tuhan. Apa yang sudah Dia tetapkan tidak mungkin gagal. Kalau Dia gagal, kita nggak usah ikut Tuhan. Bener dong? Betul kan? Kalau kita mengikuti Tuhan yang gagal, buat apa kita ikut Tuhan yang gagal? Kalau kita hari ini ikut Tuhan yang mati, mohon maaf ya, istilah nggak tahu lah. Nabi yang mati, ngapain kita ikutin? Ini kan jelas-jelas sudah benar, udah benar, rancangannya udah pasti terjadi dan Dia hidup. Kita ikutin yang itu. Nah, jadi pada saat saya udah tahu nih, dulu beberapa tahun lalu kali ya, pada saat saya merenungkan, berarti tujuan akhirnya Tuhan adalah adalah kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Terus saya tanya, kalau ini menjadi tujuan utama Tuhan, tentu ini sesuatu yang sangat penting dan saya renungkan pada saat itu. Dan ini adalah pertanyaan yang cukup menggelitik. Apakah berarti sebatas, karena kan kita di rock pengajarannya bagus ya, selalu ngomong tentang karakter. Dan itu nggak salah. Cuman saya pikir-pikir, apa sebatas hanya sampai karakter gitu? Karena kalau memang itu tujuan akhir, saya rasa banyak orang di luar Kristen juga karakternya bagus. Banyak, nggak cuma orang Kristen aja. Tadi juga saya di Cipanas, boleh share nggak Pak ceritanya Pak? Oh boleh. Apalagi orang yang saya punya kenalan sendiri nih, langganan makan, yang suka, ya dia punya tempat buat meditasi. Tadinya dia juga orang yang gampang marah, emosional, bos gede lah. Vilanya aja di Cibodas, nggak tahu berapa hektar. Dia bikin lagi villa di mana. Intinya jauh lah sama saya ya, karena dia pemborong kabel PLN kalau nggak salah gitu. Nah, saya pernah kenal sama dia tuh, dan pengendalian dirinya luar biasa, sabarnya luar biasa. Pernah sekali saya waktu main ke rumah dia, pernah sekali waktu saya diajak ke villa dia di Cibodas, muter, lihat, bagus, putih, semua ala vibe-nya, ala Bali, keren lah pokoknya. Bahkan dia sampai bilang loh, oh ini kalau orang umat Kristen mau pakai, boleh kok, silakan, bayar sebisanya. Kalau kita belum tentu, betul nggak? Kalau kita belum tentu loh, umat lain mau pakai gitu kan? Ya ibaratnya saya cukup kagum sama dia. Di situ saya lihat, ini juga bukan orang, tapi kok bisa ya? Saya waktu masuk ke villanya itu, dia kebetulan cuci tangan di kamar mandi dia. Saya nggak sendirian ya, saya sama suami saya ya, tadi kira saya sendirian. Karena saya lagi itu waktu itu sama si Niko, sama mama saya pas ke villa dia. Jadi setelah cuci tangan dia langsung ngambil kanebo, dilap sendiri. Saya bilang, pantesan om, ini masih kinclong gini, kayak masih baru, emang ini udah berapa lama? Terus dia ngomong berapa tahun, saya sampai kagum, karena dia selalu bilang bahwa kalau saya udah pakai pasti saya lap sendiri, mau itu cuma cuci tangan dia lap sendiri, mau itu mandi lap sendiri. Saya pikir apa nih orang OCD kali ya,
Tapi ternyata bukan. Dia bilang, ini kan kita yang pakai, masa kita harus nyuruh orang yang memberesin apa yang sudah kita pakai? Kalau kita bisa lakukan, ya kita lakukan sendiri. Nah di situ kan saya lihat, acaranya bener-bener ya jalannya, gitu kan. Sekali lagi pas dimana gitu kita pernah cerita ngobrol sama dia juga, karena dia cukup sering datang dulu ya, belakangan sih jarang datang. Dia bilang, kita bilang, kena macet ya? Iya. Alah udah lah pakai forrider lah. Berapa sih? Oh nggak bisa dong, kan orang-orang sebelum kita udah ngantri berapa jam. Kalau kita ikut forrider, memang kita punya uang, kita lebih cepat. Tapi kan sebetulnya itu kita bikin macetan lebih banyak lagi, lebih parah lagi. Jangan karena saya ngerasa lebih bisa punya kemampuan, terus saya harus menekan apa yang menjadi apa yang udah orang duluan, kok kita mau nyelip gitulah intinya. Ya itu kan maksudnya ajaran baik dan dia bukan orang percaya gitu. Maka dari situ saya bertanya, apakah tujuan akhirnya memang hanya karakter? Dan saya baca-baca beberapa, salah satunya adalah dari tulisan Charles Spurgeon, seorang teolog, ya udah tua sih, lahirnya pada tahun, udah meninggal malah 1834, dan juga sempat berdiskusi sama teman saya, yang pada awalnya saya kurang paham, terus lama-lama saya paham, dan menjelaskan bahwa keserupaan dengan Kristus bukan berujung hanya di keserupaan karakter, namun lebih jauh lagi adalah sebuah relasi. Kristus mempunyai relasi yang sangat amat dekat dengan Bapanya, sehingga ia sangat mengerti kehendak Bapanya. Dan Kristus tahu apa karakter natur Bapanya, dan ia tahu apa yang menjadi misi dia di bumi karena dia taat, dan dia melakukannya karena dia taat. Nah dari situ saya belajar bahwa ternyata berbicara tentang keserupaan dengan Kristus bukan hanya karakter, tapi berbicara tentang relasi yang begitu dekat dengan Bapa. Kalau Yesus begitu dekat dengan Bapa, kita pun harusnya mengejar relasi yang begitu dekat dengan Bapa, sehingga keserupaan dengan Kristus bukan berhenti hanya di karakter, tetapi kehendak Bapa menjadi kehendak kita. Apa yang menjadi bebannya Bapa menjadi beban kita. Saya lupa tadi. Apa yang menjadi ketaatan yang seperti Kristus juga terjadi bagi kita. So it doesn't just stop in character. Tadi Pak Ampi waktu setelah selesai khotbah, dia mendeskripsikan lagi yang lebih komplit lagi bahwa ternyata semua naturnya Kristus, karena Kristus begitu dekat dengan Bapa, semua naturnya pun akan terjadi bagi kita. Jadi it doesn't stop in character dia. Jadi yang maksud saya itu saya ngomong jangan belajar karakter betul, tetapi kejarlah kedekatan kita dengan Bapa. Karena lewat kedekatan itu ada buahnya karakter, ketaatan, kehendak Bapa terjadi bagi kita semua. Nah kalau kehendak Bapa terjadi bagi kita semua, ya kita itu menjadi bejana untuk angkat kemuliaan Dia. Udah beres kayaknya ya. kan itu. Saya nggak kelihatan dari sini, tapi kita boleh sama-sama baca sih. Ini yang Charles Spurgeon, yang seorang teolog. Salah satu ini untuk refleksi kita sendiri ya, bukan untuk not to point finger, tapi untuk refleksi sendiri. Salah satu tanda seorang anak Allah adalah meskipun ia jatuh di dalam dosa, ia tidak mencintai dosa. Ia mungkin saja terjatuh dalam dosa, tetapi ia seperti domba yang jika terjatuh dalam lumpur segera bangkit kembali karena ia membenci kekotoran itu. Babi akan terguling-guling dalam kubangan, tetapi domba akan merasa gelisah dan tidak nyaman. Nah, ini adalah refleksi buat kita. Apakah kita sudah merasakan hal serupa? Jika kita masih berhubung dalam dosa, jika kita masih mau bermain-main sama dosa, mungkin kita harus mempertanyakan diri kita sendiri. Apakah saya sungguh benar-benar anak Allah, atau saya cuma main-main aja di dalam gedung gereja? Don't waste your time. Beneran, don't waste your time. Jangan habiskan waktu. Karena hidup kita itu pendek gitu. Jadi pakailah hidup yang sudah Tuhan kasih untuk benar-benar terjadi apa yang Tuhan mau kehendaki bagi kita sendiri gitu. Bagi kita, karena percayalah kehendak Tuhan bagi kita itu pasti baik, pasti yang terbaik. Nggak mungkin nggak, karena Dia yang menciptakan kok. Nomor 2, poin kedua adalah sadar bahwa Ia yang memberi kemauan dan kemampuan. Yuk kita sama-sama baca ayatnya di Filipi 2 ayat 12. 1, 2, 3. Can. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat.
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, di sini Paulus sedang menyemangati atau memberi dorongan kepada jemaat Filipi untuk tetap taat dan mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Lalu pada saat kita ngomong, kok mengerjakan keselamatan? Kan keselamatan adalah anugerah. Betul kan? Tahu kan keselamatan anugerah bukan karena kerja keras kita kan? Keselamatan adalah 100% anugerah Tuhan bagi kita. Setuju? Nah, terus kalau ini apa artinya? Kenapa Paulus nulisnya kerjakan keselamatan? Ternyata mungkin itu kita bisa bilang lost in translation ya. Karena kalau di bahasa Inggris sebetulnya adalah work out your salvation, bukan work for. Work out itu berarti menyelesaikan, menjalankan. Sedangkan work for adalah kamu kerja untuk mendapatkan sesuatu. Jadi work out adalah menyelesaikan dan bukan menghasilkan. Jadi Paulus sedang menasehati jemaat untuk senantiasa taat. Senantiasa itu kan berarti continuously, sesuatu yang konsisten. Untuk taat dan taat dan taat. Jujur, saya juga ini sesuatu yang PR. Konsistensi itu adalah sesuatu yang apa ya, yang menjadi challenge buat bagi saya sendiri gitu. Tapi percayalah, kalau kita anak Allah, pasti di dalam hati kita tuh nggak enak kalau pas saat kita nggak taat. Percaya. Takut dan gentar itu bukan karena takut dihukum, namun lebih karena menghormati kekudusan Allah. Dan taat dengan penuh integritas. Baik saat Paulus, kan dia bilang, baik saat aku ada ataupun tidak hadir. Berarti taat yang penuh dengan integritas. Baik pada saat Paulus ada di situ maupun tidak ada di situ. Nah, Paulus meneruskan ayatnya di ayat 13, seolah-olah dia tahu bahwa jenis ketaatan seperti ini tuh sulit untuk kita capai sendiri. Makanya dia nulis bahwa rahasia untuk melakukan itu semua terletak pada diri Allah. Dia yang memberi kemauan dan kekuatan untuk menjalankan ketaatan itu. Karena natur dosa, hati kita itu sebenarnya sulit untuk taat sepenuhnya kepada Allah. Tetapi kita kan udah tahu, kita sekarang ada ciptaan baru, bukan lagi yang lama sudah mati, sekarang kita udah ciptaan baru. Berarti natur dosa itu udah harusnya makin lama makin hilang. Bahkan mungkin kalau tanda Pak Ambi harus hilang semua. Ya Pak ya, betul ya. Kita sering hanya taat kalau situasinya nyaman atau cocok. Kadang kita taat, tapi juga dengan motivasi yang salah. Takut nanti Tuhan marah. Takut kelihatan kalau sama Koki King nggak gini misalnya gitu. Jadi motivasi kita pun sering sekali salah kadang-kadang. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dia bekerja terus di dalam hati kita, memberi kita keinginan dan kekuatan untuk taat. Percayalah, pada saat Tuhan berkata Dia memberikan kita kemauan dan kekuatan, dua elemen tersebut, itu berarti sudah ada pada kita. Bagian kita adalah mensyukuri menjalani ketaatan tersebut sebagai bukti bahwa janji itu nyata dan sudah tergenapi. Karena kalau dia bilang, ini udah gua kasih, tapi kamu nggak mau jalan terus, nggak ada, nggak ngerasa, nggak mau, nggak ada, kayaknya nggak ada kemauan, nggak ada ketaatan, berarti kamu sedang bilang bahwa Tuhan bohong. Padahal firman-Nya jelas-jelas bilang, ketaatan dan kemauan itu sudah, kemauan dan kemampuan sudah Tuhan berikan. Kalau firman Tuhan bilang sudah berikan, siapakah kita untuk berkata bahwa belum diberikan? Kalau belum terjadi bagi kita, ya bukan Dia tidak memberikan, tetapi kita tidak meresponi dengan benar. Itu aja. Dan poin berikutnya, ini adalah poin yang tadi. Itu. Tuhan tidak pernah gagal dengan janji. Tadi saya sudah jabarkan. Terus poin ketiga adalah menyucikan diri dan menjaga kudusan. Saya ambil ini dari ayat 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 22. Ini dari ayat dari Pak Gembala kita, Pak Ampi kemarin. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah kesetiaan, damai, berseru kepada Tuhan dengan hati yang nggak kelihatan. Kekudusan adalah hasil dari ketaatan setiap hari pada kehendak Tuhan. Kalau
Kudus lawan katanya nggak kudus. Nggak kudus adalah dosa. Dosa adalah meleset dari kehendak Tuhan, ya kan? Meleset dari tujuan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Nah, sedangkan kalau kekudusan tuh kita udah nggak meleset nih. Tadinya mungkin melencengnya 90 derajat. Pelan-pelan kita taat, kita makin masuk rel, sehingga benar-benar masuk rel, just langsung pakai sama Tuhan gitu. Jadi kekudusan adalah hasil dari ketaatan setiap hari pada kehendak Tuhan. Proses ini melibatkan upaya terus-menerus untuk menguji diri, menyangkal diri, menjauhi dosa, menjaga pikiran dan perkataan. Dan kekudusan bukan hanya sekedar konsep yang ada di otak kita tetapi tidak dihidupi. Tetapi sebetulnya kekudusan adalah gaya hidup yang harus diperjuangkan melalui tuntunan Roh Kudus. Kekudusan adalah buah dari relasi yang dekat dengan Allah Bapa. Dan kekudusan sebetulnya adalah budaya warga kerajaan Allah. Jangan sampai kita masuk, kita bilang kita warga kerajaan Allah, tapi kita nggak tahu budayanya apa. Hello, ya kan? Gitu. Dan Paulus meneruskan di ayat 22, ada aplikasi praktisnya. Sebenarnya aplikasinya banyak, karena di ayat 22, 23, 24, 25 itu banyak sekali apa yang Paulus tuliskan untuk Timotius, untuk apa yang dilakukan dan tidak dilakukan. Dan menurut saya itulah indahnya Alkitab. Bukan saja kita mengenal Tuhan, tetapi kita juga dipandu secara praktis gitu loh. Ada panduan praktisnya. Tapi terlebih Alkitab adalah buku tentang Tuhan. Jadi pada saat kita datang ke Alkitab, kita jangan punya pemikiran gini enggak, oh ini harus, ini enggak. Tapi look at the deeper side, melihatlah yang lebih dalam lagi akan natur Tuhan. Siapa sih Tuhan? Siapa sih Tuhan? Seperti apa sih yang diceritakan dalam Alkitab? Karena Alkitab adalah bukunya Tuhan gitu. Jadi di aplikasi praktisnya yang dapat kita pelajari adalah menjauhi hal-hal yang jelas akan membuat kita jatuh dalam dosa, dan kejarlah hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Dan carilah komunitas yang mengejar hal yang sama, karena kan di ayat 22 ditulis tuh, sebab ayat 22 ditulis, sebab jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi ingat ya, dua-dua ini sebetulnya kalau kita lihat adalah pekerjaan aktif, nggak pasif, nggak dibilang ya kalau gitu kamu diem aja, enggak. Menjauhi berarti ada tugas kita untuk menjauhi, untuk melakukan sesuatu kalau udah tahu itu jelek. Kejarlah berarti tugas kita untuk mengejar kalau hal itu berkenan di mata Tuhan. Jadi ada aktif, kita harus menjadi aktif. Nggak cuman, ya kan Tuhan yang memberi kemauan, dan dia juga yang pasti menggenapi kehendaknya, karena dia yang memanggil, pasti dia menyucikan, dia yang akan menjadikan kita seperti itu. Berarti gue nggak usah apa-apa, itu namanya fatalisme. Kita tidak pernah ngajarin fatalisme, tetapi konform itu apa ya bahasa Indonesia? Menyelaraskan diri, mengkalibrasi otak kita dengan Alkitab, bukan melihat Alkitab atau kalau nggak gini ya gini. Itu kita selalu mikir seperti itu, saya pun seperti itu, karena natur kita udah jatuh dalam dosa. Oh berarti kalau Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memilih, Tuhan juga yang akan membuat kita serupa dengannya, gue nggak usah ngapa-ngapain. That's not true. Karena berulang-ulang kali ada kata-kata aktif untuk kita mengerjakan bagian kita. Jadi itu kayak kalau garis tuh paralel, dia nggak, kalau kamu maksain pokoknya gue mau tahu ini cara kerjanya gimana. Kemarin saya juga pikir-pikir, iya kadang-kadang tuh gue terlalu maksain Tuhan ya. Tuhan ini kenapa gini, cara kerjanya gimana? Terlalu mau mengerti cara kerja Tuhan. Saya pikir-pikir lagi waktu perenungan, orang dari ciptaan sampai sekarang saintis itu mengambil bertahun-tahun untuk discover apa yang Tuhan ciptakan gitu loh. Itu kan semua ciptaan Tuhan, dan untuk ciptaan ini untuk ada discovery itu apa bahasa Indonesia? Discovery, penemuan akan hal ini itu makan waktu begitu lama, dan itu semua ciptaan Tuhan. Saya yang masih baru lahir, baru juga berapa tahun? 17 tahun. Yang baru juga 17 tahun di dunia ini, maksain kalau hal-hal yang nggak masuk dari otak saya, kok nggak bisa, kok nggak ngerti, kok nggak paham, kok nggak gini. Ya karena otak saya udah jatuh dalam dosa. Dan Alkitab nggak pernah ngajar kalau misalnya Tuhan yang berdaulat kita nggak usah ngapa-ngapain. Tidak, Alkitab mengajar dua-duanya. Tuhan yang berdaulat, tetapi hal yang sama juga kita pun melakukan bagian kita. Jadi itu sebuah paralel line, garis paralel yang sama jalannya. Gitu. Jadi terkadang kita sudah tahu harus
menjauhi yang nakal, menjauhi kompokan jelek, jahat. Misalnya kita jatuh bangun dalam narkoba, ya jauhin teman-teman itu gitu kan. Misalnya saya sendiri udah tahu, sering kali diingetin, nih scrolling udah 30 menit. Ya tahu, anak saya bisa menjadi saksi saya. Udah tahu scrolling, udah diingetin nih, tapi ada hal adalah Tuhan ciptalah 10 menit. Jadi lama-lama jadi kebablasan. Nah, kenapa? Itu kan cuma aplikasi. Ya udah hilangin aja, delete. Itu bukan menyombongkan dari diri, tetapi anak saya bisa menjadi saksi saya. Karena itu yang saya lakukan, saya delete Instagram saya untuk berapa minggu saya juga lupa. Tetapi puji Tuhan pada saat itu di delete dan saya install kembali, the addiction is gone. Jadi sebetulnya guys, yang bagian kita itu cuma taat. Nanti addictionnya itu hilang, gitu loh. Jadi sekarang saya ada Instagram, tetapi I'm not as addicted as I was. Saya nggak terlalu tergila-gila scroll ya. Kalau scroll paling 15 menit. Kalau saya udah ngerasa, oh saya udah mulai kehilangan gali, ya gue ilangin lagi itu Instagram gue gitu loh. Iya dong, jangan tahu di situ ada suaranya, tapi kamu nggak mau dengerin. Lama-lama ya suara itu makin lama makin nggak kedengeran, gitu. Maksudnya bukan saya juga banyak hal-hal yang masih perlu ditegur dan perlu saya kerjakan. Tapi percayalah pada saat kita taat, pasti Tuhan tuh tolong gitu, nggak mungkin nggak gitu. Terus lagi, jadi seringkali kita kompromi seperti saya tadi bilang pada hal-hal kecil. Saat kita tahu kita sudah kompromi dan itu sebetulnya sudah perlahan-lahan merusak relasi kita dengan Bapa. Lama-lama hati kita makin tawar dan makin tidak dapat mengenali suara lembut Roh Kudus yang terus menegur kita, sampai pada akhirnya kalau kita benar-benar Tuhan, pasti sama dia digaplok kembali. Pasti, nggak mungkin nggak, salahnya saya udah merasakannya sendiri, sampai dia sama Tuhan diketok kembali. Tapi percaya ketokan Tuhan tuh baik untuk kita supaya kita kembali ke jalannya, gitu. Bukan untuk supaya kita binasa, tetapi untuk kita supaya kembali ke jalannya, karena kita diciptakan untuk dia, oleh dia, bagi dia, untuk dia, oleh dia dan untuk dia. Jadi kalau kita diciptakan oleh dia dan untuk dia, ya memang itu udah natur kita. Hanya pada saat kita punya hati sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan, di situ betul kita bahagia dan damai sejahtera ada di dalam hati kita. Jadi mari kita sama-sama memiliki hati, puji Tuhan. Mari kita sama-sama memiliki hati yang sungguh mempercayai bahwa rencana Tuhan itu pasti baik buat kita. Layaknya seorang anak yang percaya kepada rencana atau rancangan papa mamanya karena dia percaya sama papa mamanya. Kita setia terus membaca firman Tuhan agar kita makin kenal siapa Tuhan, karena kita tidak dapat berelasi dengan orang yang tidak kita kenali. Layaknya hubungan sahabat, kalau Ko King dekat sama Ko Irsan, sering nongkrong, akhirnya dia kenal, oh Ko Irsan tuh suka makan ini, suka main ini, suka kalau marah sama bininya pasti gini misalnya, ya saya nggak tahu. Layaknya kalau misalnya deket ya pasti kenal, karena ada kedekatan itu kan pasti relasinya juga makin erat. Begitu pula dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita makin mengenal Tuhan kita siapa, kita makin punya relasi yang dekat, udah pasti kehendak dia menjadi kehendak kita. Udah pasti perlahan-lahan kita pasti dibawa untuk taat kembali gitu. Perjalanan kita sama Tuhan itu nggak mungkin, kalau saya sendiri bilang ya, panjang gitu, panjang. Tapi harusnya makin kesini makin meninggalkan lah. Udah jangan ngomong yang kayak narkoba gitu-gitu, itu harus makin berprogres. Mungkin tadinya narkoba misalnya, ya maaf ya kalau di sini ada, ya maaf. Saya tidak bermaksud untuk discriminate anyone, tapi siapa tahu memang ada. Tadinya misalnya seperti itu, makin maju, oke, pelan-pelan, ya rokok lah ya. Ya bukan maksudnya bukan ngasih ide, cuman berprogres gitu ya. Puji Tuhan kalau ada narkoba pun langsung nyampe titik ini, ya puji Tuhan, very good. Tapi kan ada juga yang enggak, tapi berprogres, kita makin sini, makin jauh lah. Wah, narkoba, wah, eta mah geus tiba heula, geus moal balik deh gitu kan, harusnya gitu. Makin lama kalau itu kompas tuh makin masuk jalur gitu. Nah, layaknya kalau hubungan kita sama Tuhan makin lama makin dekat, pasti kita makin lama makin masuk jalur. Ya sekian kira-kira poinnya. Ini saya ada slide yang terakhir tadi di Cipanas lupa di share. Holiness is not the way to Christ, but Christ is the way to holiness. Itu bahasa Indonesia apa? Kekudusan bukanlah jalan menuju Kristus, tetapi Kristuslah jalan untuk menuju kekudusan. Semoga firman ini
sama-sama memberkati kita semua. Mari kita berdoa.